مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwana fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita libur selama 1 tahun lebih ya Pak. Kita terakhir 2018. Sedangkan sekarang sudah 2019 dalam perhitungan bulan Masehi. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita kembali untuk duduk mendengarkan, mengambil pelajaran dari perjalanan para ulama salaf. Kita ingin melihat bagaimana akhlak, adab mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga kita yang mengaku sebagai pengikut dari mereka para ulama salaf benar-benar menjadikan mereka contoh tauladan dalam kehidupan kita, sehingga kita pun bukan hanya sekedar semboyan atau pengakuan saja atau klaim saja bahwa kita mengikuti para ulama salaf, namun kita harus melihat, bercermin diri dari keadaan mereka para ulama salaf, bagaimana akhlak dan adab mereka. Sebelumnya ada nasihat yang menarik dari Al-Imam Ibnu Qutaybah rahimahullahu taala, di mana beliau rahimahullahu taala berkata, kana talibul ilmi fima madha yasma'u liya'lama wa ya'lamu liya'mala wa yatafaqqahu fid dinillahi liyantafi'a wa yadfa'a. Al-Imam Ibnu Qutaybah mengatakan bahwasanya para penuntut ilmu dahulu di era salaf, mereka itu yasma'u liya'lama, mereka mendengar untuk berilmu, untuk mengilmui, untuk berilmu, untuk mengetahui. Wa ya'lamu liya'mala, setelah mereka berilmu, setelah mereka mengetahui, maka mereka pun berusaha untuk mengamalkannya. Ini para penuntut ilmu di era salaf. Para ulama salaf, mereka mendengar untuk berilmu, dan ketika mereka mengilmui, mengetahui, maka mereka pun berusaha untuk mengamalkannya. Wa yatafaqqahu fid dinillahi liyantafi'a wa yanfa'a, dan mereka menimba ilmu agama Allah, belajar tentang Al-Quran, Sunnah, liyantafi'a wa yanfa'a, untuk memberikan manfaat kepada yang lain dan untuk mengambil manfaat dari apa yang dipelajarinya. Ini keadaan para ulama salaf dahulu. Kata Imam Ibnu Qutaybah, wa qad sara al-ana yasma'u liyajma'a wa yajma'u liyudhkara wa yahfadhu liyadhliba wa yafkharu. Kata Imam Ibnu Qutaybah, wa qad sara al-an, adapun hari ini di zamannya Imam Ibnu Qutaybah, yasma'u liyajma'a, para penuntut ilmu di zamannya, mereka itu mendengar tapi hanya untuk mengumpulkan doang, untuk mengoleksi,
untuk mengumpulkan wawasan sebanyak-banyaknya, belajar, membaca, hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk mengoleksi doang, untuk mengumpulkan ilmu tersebut, wawasan. Wa yajma'u liyuzkara. Setelah mereka mengumpulkan wawasan sebanyak itu, mengumpulkan maklumat, mengetahui segala hal, berbagai macam hal yang ia pelajari, tujuannya adalah liyuzkara, agar dipuji di tengah-tengah manusia. Oh masya Allah, si fulan alim, tahu segala-galanya. Oh masya Allah, sering hadir di majelis A, B, C, D, dan E. Kemudian memiliki pengetahuan yang banyak. Untuk dipuji, dalam rangka untuk dipuji. Sedangkan mereka, para ulama salaf, mereka belajar untuk mengamalkan. Wa yahfadhu liyaghliba wa yafkhara. Adapun para penuntut ilmu di masanya Al-Imam Ibnu Qutaibah, mereka menghafal sih menghafal, tapi tujuannya untuk agar ketika berdebat menang. Wa yafkhara, untuk bisa berbangga diri di depan manusia. Lihat, hafalan saya banyak. Hafalan saya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafalan saya tentang dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di zaman Al-Imam Ibnu Qutaibah, apalagi di zaman kita yang masya Allah. Zaman ini orang yang banyak menuntut ilmu banyak, orang yang belajar banyak, orang yang membaca banyak, yang suka hadir di majelis ilmu banyak. Akan tetapi mereka orang-orang yang mau untuk mengamalkan ilmunya sedikit. Mungkin kita termasuk di antaranya orang yang hanya gemar mencatat, mengumpulkan faedah, mengumpulkan maklumat, tapi tidak ada niat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang ada adalah untuk berbangga di hadapan manusia, agar disebut sebagai orang yang alim, dan lain sebagainya. Dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qutaibah. Ini di zaman beliau, apalagi di zaman kita. Makanya Imam Abu Qilabah mengatakan, "Idza ahdatsallahu laka ilman, fa ahdits lahu ibadatan." Apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikanmu ilmu yang baru yang sebelumnya kau tidak ketahui, maka bersegeralah engkau untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jangan sampai cuma dicatat, dikumpulkan, dikoleksi. Buku catatannya banyak, sehingga bisa berbangga di hadapan teman. Lihat, catatan saya banyak tuh, lihat. Saya ngaji dari tahun 2000 loh. Lihat, catatan saya banyak. Yang dilihat bukan catatannya, amalanmu. Engkau sekian lama belajar, bagaimana? Gambaran dari amalanmu, adabmu, akhlakmu. Makanya Al-Imam Abu Qilabah mengatakan, apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepadamu sebuah ilmu yang baru, yang sebelumnya kau tidak ketahui, maka segera beramal. Lakukan dengan ilmu tersebut ibadah. Wala yakun innama hammuka an yuhadditsa bihin nas. Kita banget ini. Dan jangan sampai tujuanmu itu, cita-citamu itu, tekadmu itu, keinginanmu itu yang ada di hadapanmu ketika duduk di majelis ilmu mencatat itu adalah untuk menyampaikannya kepada manusia, untuk mengeser. Subhanallah, untuk menyebarkan ke manusia. Wah, kalau udah taklim ada kalimat bagus nih, catat lumayan buat status. Sedangkan mereka para ulama salaf tidak begitu. Makanya Imam Abu Qilabah, kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepadamu ilmu yang baru, faedah yang baru yang sebelumnya kau tidak ketahui, segera amalkan. Jangan tujuanmu itu adalah lumayan ini kalimat bagus, kalau dijadikan status pasti banyak yang like nanti. Wah, masya Allah kalimatnya indah. Subhanallah. Dan ini adalah gambaran kita di zaman ini. Subhanallah, sangat jauh sekali kita dengan para penuntut ilmu di era salaf. Kita masih dalam pembahasan, tersisa setengah sedikit lagi, tentang para ulama salaf dan semangat mereka dalam beribadah. Dan sebelumnya saya ingin memberikan sedikit muqaddimah untuk membacakan sedikit lagi sisa yang berkaitan dengan para ulama salaf dan semangat mereka dalam beribadah. Kita sering mendengar kalimat ibadah, ibadah, ibadah. Dan kita pun sering mendengar para khutbah, para muballigh, para dai, para ustadz, para kiai dan lain sebagainya sering mengatakan beribadahlah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah, ibadah, ibadah dan ibadah. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Apa itu ibadah? Ada yang tahu apa itu ibadah? Yang tahu boleh pulang. Main baru 7 menit. Ada yang tahu ibadah? Ya, taat. Ada lagi yang lain? Iya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kita sering ibadah nggak sih tiap hari? Sering kita ibadah. Sekarang apa itu ibadah? Aduh, Ustaz bingung Ustaz. Ya, perintah dari Allah. Ada lagi? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala
Bahwa namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali atau af'ali adh-dhahirati wal batinati. Yang namanya ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Entah itu ucapan dan perbuatan yang nampak ataukah ucapan dan perbuatan yang tidak nampak, amalan batin. Maka di sini ada kaidah-kaidahnya. Yang namanya ibadah pertama adalah sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dan standar cinta dan ridho tersebut adalah standar cinta dan ridho menurut Allah, bukan menurut makhluk. Karena bisa jadi kalau misalkan sesuatu itu dicintai dan ridho oleh makhluk, masing-masing kita berbeda. Si fulan suka dan ridho tentang ini, tapi si fulan tidak menyukainya. Maka standarisasi dikatakan ibadah itu ibadah apabila sebuah amalan yang dikerjakan tersebut adalah hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan untuk mengetahui ini dicintai Allah, ini diridhoi Allah, butuh ilmu. Tidak bisa kita katakan bahwasanya zikir Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman 100 kali setelah sholat itu adalah hal ibadah. Kita harus mendatangkan buktinya bahwa zikir tersebut adalah amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali misalkan pada maghrib misalkan. Itu adalah ibadah. Oh tapi kan la ilaha illallah baik. Iya baik menurut Anda. Tapi kan kalimat la ilaha illallah itu indah. Iya indah menurut Anda, belum tentu menurut Allah. Maka harus datangkan buktinya kalau Allah tabaraka wa taala mensyariatkan hal tersebut. Mencintai dan meridhoi amalan tersebut. Dan harus bisa pula membuktikan misalkan kita berkeyakinan bahwa setiap malam itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Waqiah misalkan. Kita harus datangkan, ini kan ibadah, baca Quran kok ibadah. Iya benar, tapi keyakinan Anda membaca surat Al-Waqiah setiap hari, mendatangkan rezeki, membebaskan dari kemiskinan, maka harus mendatangkan buktinya bahwa ini disyariatkan, bahwa ini adalah perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sekedar perasaan ini baik, ini bagus, ini indah, menurut saya tidak dikatakan itu ibadah. Karena namanya ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Bukan menurut kita dicintai dan ridhoinya, tapi menurut Allah tabaraka wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi itu baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ataukah ucapan tersebut nampak ataukah tersembunyi? Seperti misalkan rasa takut. Rasa takut adalah amalan tidak nampak, amalan hati. Rasa takut dikatakan ibadah apabila kita takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila kita menjadikan rasa takut kita ini kepada selain Allah, misalkan kepada pohon besar atau kepada perempatan atau pertigaan malam Jumat Kliwon jam 12 malam, ketika melewati perempatan harus berdekam dulu misalkan, atau harus melemparkan sesuatu dulu karena takut diganggu nantinya, maka ini harus butuh bukti. Karena namanya rasa takut ini merupakan ibadah juga. Maka rasa takut harus ditujukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasa harap, rasa cinta itu adalah amalan yang tidak nampak. Karena amalan hati, maka ini disebut ibadah apabila dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu singkat tentang ibadah. Sekarang kita tahu ibadah secara umum. Tentu yang namanya ibadah memiliki syarat dan rukun. Syarat dikatakan amal ibadah itu amal yang saleh, maka ia memiliki beberapa syarat. Ada berapa syaratnya atau bisa sebutkan secara umum apa saja syaratnya? Ya, ittiba kepada Rasulullah SAW. Iya, itu yang disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya syarat atau amalan dikatakan amal yang saleh apabila terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti Rasulullah SAW. Kita beramal, iya, tapi untuk menentukan amalan ini amalan saleh ataukah tidak, maka dia harus memenuhi dua syarat ini. Dua syarat secara umum, meskipun para ulama ada lagi yang membagi syaratnya ada 3, syaratnya ada 5 dan lain sebagainya. Tapi secara umum yang disebutkan oleh para ulama ussalaf, syarat sah amalan atau amalan dikatakan sebuah amalan yang soleh apabila terpenuhi dua syarat. Dan ini kita pun harus melihat ketika kita melakukan amal soleh, apakah dua syarat ini terpenuhi pada diri kita atau tidak. Yang pertama ikhlas pada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW dalam prakteknya. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa.
Dan tidaklah kami perintahkan kepada mereka kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhlas. Tidak boleh beribadah karena ingin dipuji manusia. Tidak boleh beribadah karena mengharapkan harta dunia. Maka hindari niatan-niatan atau motivasi-motivasi latar belakang yang mendorong kita dalam beribadah tentang perkara dunia. Kita duduk di majelis ilmu, ini adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hindari tujuan atau niatan kita untuk meraih dunia. Misalkan, iya sekalian dagang, lumayan nih banyak yang hadir. Biasanya nanti banyak yang minat. Jangan, tujuan utama kita belajar, duduk. Apalagi kita duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu ini setingkat atau selevel dengan jihad fisabilillah di zaman ini. Selevel. Dan orang-orang yang duduk di majelis ini itu merupakan orang-orang yang memiliki perhatian kepada agama Islam. Ingin Islam itu berjaya. Ya namanya orang-orang yang memiliki perhatian kepada agama Islam bukan hanya orang-orang yang turun ke jalan. Wah, kamu sih tidak memiliki perhatian kepada Islam. Lihat saudara-saudara kamu itu berusaha berpanas-panasan di jalan raya demi menegakkan kalimatullah, demi menjatuhkan orang yang menghinakan Islam. Kok kalian malah duduk di masjid? Tidak, wahai saudaraku. Kita duduk-duduknya di masjid pun dalam rangka untuk membuat agar Islam ini berjaya. Bahwasanya kita adalah orang-orang yang memiliki perhatian yang besar agar Islam berjaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia mulai berjual beli bermuamalah dengan cara al-'inah, salah satu sistem ribawi, wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar', kemudian sibuk dengan masalah pertanian dan peternakan, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan masalah kerjaannya, pagi keluar bekerja kemudian sore datang malam tidur. Kapan waktunya untuk beribadah pada Allah? Kapan waktunya untuk belajar? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa taraktumul jihad fisabilillah," dan kata Rasulullah, ia meninggalkan jihad fisabilillah, maka sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kehinaan ke diri kalian, duhai kaum muslimin. La yanzi'uhu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah mencabut kehinaan tersebut. Maka ketika Islam dihinakan, lihat diri kita. Mungkin karena kita penyebabnya terlalu cinta ambisi kepada dunia. Ketika Islam dihinakan, diinjak-injak, Al-Quran dilecehkan, bisa jadi karena sebab kita. Kita yang terlalu takut untuk jihad di jalan Allah. Kita yang terlalu cinta dan ambisi kepada dunia. Khawatir kalau dunia kita dirampas oleh orang lain. Karena ketika sebab-sebab ini dilakukan oleh kaum muslimin, Allah pasti akan menimpakan kehinaan dan kerendahan. Maka jangan salahkan mereka, salahkan diri-diri kita. Sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kehinaan, kerendahan di tengah-tengah kalian, wahai kaum muslimin. Dan Allah tidak akan pernah mengangkat kehinaan dan kerendahan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali ke agama kalian. Maka orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, adalah orang yang memiliki kepedulian yang besar kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka orang-orang yang peduli, tidak suka kalau Islam itu dihinakan, direndahkan. Bukan orang-orang yang kepanasan di tengah jalan, lalu membawa stiker dan lain sebagainya, mengatakan memprotes sana sini, tidak. Tapi orang yang duduk di sini adalah orang yang memiliki perhatian kepada kaum muslimin. Tidak senang kalau Al-Quran dilecehkan. Tidak senang kalau kaum muslimin dihinakan, direndahkan. Tidak. Dan begini caranya, agar kembali Islam itu berjaya. Agar Islam ini bisa kembali berjaya. Terutama sunnah Rasulullah SAW. Sampai mana tadi kita? Oh iya, syarat ibadah, ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Maka hadirkan keikhlasan dalam setiap amal kita. Maka harus banyak-banyak koreksi amalan kita. Jangan sampai tercampur dalam amalan kita, apalagi menuntut ilmu, ibadah yang besar, tercampur tentang urusan masalah duniawi dan lain sebagainya. Jangan. Anak-anak muda yang hadir di sini dalam rangka untuk mencari akhwat, misalkan di belakang, subhanallah. Jangan seperti itu. Begitu. Yang kedua adalah ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, mungkin banyak dari kita yang sudah terbebas dari ajaran-ajaran atau perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dan jangan melihat kepada orang-orang yang mereka masih bergelimangan kepada amalan-amalan yang tidak disyariatkan dengan pandangan-pandangan yang sinis. Karena kita pun dahulunya seperti itu. Kita pun sering melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau Allah memberikan kepada kita hidayah, maka bersyukurlah.
Dan banyaklah berdoa kepada untuk kaum muslimin yang masih terjerembab dalam melakukan amalan-amalan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Fudail bin Iyad berkata tatkala membaca firman Allah di dalam surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah tabaraka wa taala tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Tidak mengatakan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, tidak. Tapi Allah tabaraka wa taala mengatakan yang paling ahsan, yang paling baik amalannya. Maka kita harus melihat apakah amalan kita ini sudah baik. Jangan sampai kita memperbanyak ibadah tapi tidak ada satupun dari ibadah yang kita kerjakan untuk Allah yang baik, yang paling terbaik. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Maksud amalan yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar amalannya. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Wahai Abu Ali, kunya dari Al-Imam Fudail bin Iyad, apa maksud dari akhlasuhu wa aswabuhu? Apa maksud dari yang paling ikhlas dan yang paling benar? Maka Al-Imam Al-Fudail mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amalan itu apabila engkau mengerjakan amalan itu ikhlas karena Allah, wa lam yakun shawaban, namun tidak benar, lam yuqbal, maka tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila engkau beramal benar namun tidak ikhlas karena Allah, maka itu pun tidak akan diterima. Maka ikhlas dan shawab ini harus ada dalam amalan kita. Hatta yakuna khalisan shawaban wal khalisu an yakuna lillah was shawab an yakuna ala sunnah. Maka seseorang itu beramal yang amalan tersebut diterima sampai ia ikhlas dan benar. Wal khalis an yakuna lillah. Yang namanya ikhlas adalah menjadikan ibadahmu hanya untuk Allah. Engkau tidak jadikan ibadahmu kepada selain Allah. Engkau jadikan ibadahmu tersebut hanya untuk Allah. Was-shawab an yakuna ala sunnah. Dan yang namanya benar adalah engkau mengerjakan amalan tersebut sesuai sunnah. Di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini makna dari yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas dan yang paling mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ucapan yang paling ikhlas dan mengikuti sunnah ini bukanlah ucapan yang remeh. Karena tidak mudah. Bisa jadi kita menganggap amalan kita sesuai sunnah. Itu menurut kita, bukan menurut para ulama. Karena yang kita baca adalah hadis-hadis terjemahan. Misalkan kita hanya membaca 1-2 ucapan para ulama. Sedangkan kita tidak mengetahui hakikatnya. Maka dari itu diperlukan untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan jangan mencukupkan diri dengan ilmu yang ada. Dan amalan kita yang ada harus senantiasa diperbaharui. Karena bisa saja apa yang kita lakukan saat ini keliru. Karena salah dalam memahami, karena salah dalam membaca, karena salah dalam menyimak dan lain sebagainya. Maka harus senantiasa diperhatikan dan direnungkan setiap amalan kita. Itu 2. Para ulama lain menyebutkan bahwa syarat sah adalah seseorang itu harus beriman. Seseorang itu harus beriman atau beragama Islam. Dan ini jelas, seseorang harus beriman dan beragama Islam. Karena orang yang ikhlas dan mengamalkan di atas sunnah, kalau dia bukanlah seorang muslim maka tidak akan diterima. Ada juga yang lain mengatakan di antara syarat kesempurnaan amal adalah bersegera, tidak menunda-nunda. Dan mengerjakannya dengan sekuat mungkin. Ini diantaranya pula. Dan kita masih dalam pembahasan tentang ijtihad atau semangat para ulama salaf dalam beribadah. Telah kita sebutkan bahwasanya para ulama salaf mereka adalah orang-orang yang telah mencapai puncaknya dalam ibadah. Sehingga seyogianya bagi kita untuk menjadikan mereka tauladan dalam ibadah kita. Mereka sibuk, ya mereka sibuk. Mencari nafkah, berjihad di jalan Allah, menulis karya-karya. Namun bersamaan dengan itu mereka pun masih rajin beribadah. Bahkan ibadah mereka telah sampai ke puncaknya. Disebutkan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Rajab. Bersamaan dengan banyaknya ibadah yang mereka lakukan, mereka pun khawatir kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka sibuk, ya. Mereka bukanlah orang-orang pengangguran. Mereka pun memiliki kesibukan yang sangat padat. Namun mereka pun rajin beribadah. Menghabiskan malam-malamnya dengan tangisan, dengan beribadah. Membaca Al-Quranul Karim. Saum sunnah, sholat malam dan lain sebagainya.
Bersamaan dengan itu semua, mereka pun khawatir kalau amalannya yang banyak itu ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kana salafus salih yajtahiduna fi itmamil amal wa ikmalihi wa itqanihi. Para ulama salaf terdahulu, mereka bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam menyempurnakan amal, memperbagus amalan tersebut. Tsumma yahtammuna ba'da dzalik biqabulihi wa yakhafuna min raddihi. Setelah mereka bersungguh-sungguh untuk beramal, mereka berusaha untuk menyempurnakan amalan tersebut, memperbagusnya, memperindah amalan tersebut. Mereka pun khawatir. Mereka khawatir biqabuli, dengan diterimanya amalan tersebut. Ia khawatir amalan yang bagus tersebut yang banyak itu ditolak oleh Allah. Wa yakhafuna min raddihi. Mereka takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau Allah menolak amalannya. Wa haula'il ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Wa haula'il ladzina yu'tuna ma atau. Mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang memberikan hal yang terbaik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka merasa takut, merasa khawatir kalau apa yang diberikannya itu ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu mereka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib berkata kepada para tabi'in, yang mana sahabat dan tabi'in ini merupakan manusia terbaik sepanjang zaman. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada para tabi'in, kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Mereka terhadap diterimanya amal itu lebih besar perhatiannya daripada amalan itu sendiri. Jadi mereka itu rasanya, aduh, apakah amalan yang kulakukan ini diterima oleh Allah ataukah tidak? Lebih besar daripada amalan yang mereka kerjakan sendiri. Alam tasma'ullaha yaqul, apakah kalian tidak mendengar firman Allah, bahwasanya Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa saja. Mereka khawatir kalau Allah tidak menerima amalan mereka, sehingga mereka cemas. Mereka cemas. Fadhalah bin Ubaid mengatakan, sahabat yang mulia, li'an akuna a'lamu anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Aku mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima satu amalku saja, meskipun sekecil biji khardal atau biji yang paling kecil sekalipun, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Li'anna Allah yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah berfirman sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Mereka para sahabat, mereka para tabi'in, mereka para tabi'ut tabi'in tidak menyangka bahwa dirinya adalah orang-orang bertakwa, sehingga mereka pun takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka yang banyak amalnya, yang memperindah, memperbagus amalannya dan telah mencapai puncak dalam amal, mereka khawatir Allah Tabaraka wa Ta'ala menolaknya. Kita tak ada perasaan rasa khawatir sedikit pun. Sholatnya sudah sholat saja. Bahkan berbangga, lihat sholat saya yang paling mengikuti sunnah Rasulullah. Kita baru bisa bangun malam pukul 3:30 saja misalkan. Lalu bisa sholat 2 rakaat, sudah merasa bangga. Masya Allah, aku adalah seorang penuntut ilmu yang Masya Allah alim, saleh. Menghabiskan malamnya dengan sholat. Padahal jam 3:30 bangun. Kita yang hanya mampu membaca Al-Quran sehari sejuz misalkan, sudah merasa Masya Allah, orang soleh di zaman ini ya aku banget itulah. Subhanallah. Lihat para ulama salaf, banyak beramal khawatir. Kita sudah sedikit beramal merasa bangga lagi dengan amalan. Apalagi kalau hadir di tengah-tengah kaum muslimin awam. Ujian buat kita. Tatkala salat Allahu Akbar muncul dalam hati. Lihat nih, salat yang paling mengikuti sunnah Rasulullah saya. Kalian semua harus lihat nih. Udah begitu salatnya paling maju di depan lagi. Sengaja untuk orang-orang agar melihatnya. Lihat penyakit. Ini adalah penyakit. Maka hindarkan hal-hal semacam ini. Sholat di depan boleh, tapi jangan sampai kita terselubung oleh penyakit-penyakit seperti ini. Contohlah para ulama salaf, tumbuhkan rasa takut. Tumbuhkan rasa takut. Kita beramal banyak, kita tidak banyak, amalannya sedikit. Mereka yang banyak saja takut, apalagi kita yang sedikit. Sudah begitu pun kita yang sedikit asal-asalan. Begitu. Disebutkan oleh Abdul Aziz ibn Abu Rawad, adraktuhum yajtahiduna fil amal, faidha fa'aluhu waqa'a alaihil ham ayaqbalu amla. Abdul Aziz ibn Abi Rawad berkata,
aku menjumpai mereka para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, adalah mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, tidak pilih-pilih seperti kita. Faida fa'aluhu waqa'a 'alaihil ham. Apabila mereka telah mengerjakan amalan tersebut, muncul rasa gundah gulana, gelisah, khawatir, cemas. Kenapa? Ayaqbalu amla. Apakah Allah akan menerima amalanku atau tidak? Lihat mereka tidak mudah berbangga, tidak seperti kita yang baru bisa sedekah 5.000 misalkan, 50.000. Oh, rasanya Masya Allah, aku adalah orang yang paling dermawan. Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idu minal bait. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idu minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Tatkala Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail membangun Ka'bah atas perintah Allah langsung, mereka, Nabiullah Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Padahal perintah itu langsung dari Allah. Padahal Nabiullah Ibrahim mengamalkan amalan sangat Masya Allah besar ganjaran pahalanya, membangun Ka'bah. Masih saja Nabiullah Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Sampai-sampai Wuhaib Al-Ward mengatakan, Ya Khalilur Rahman, duhai kekasih Allah, yarfa'u qawaim baitir rahman wa anta musyfikun an la yataqabbal minka. Engkau yang membangun Ka'bah dengan anakmu atas dasar perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala, wa anta musyfikun, dan engkau takut, cemas, khawatir, an la yataqabbal minka. Apakah amalanmu itu diterima oleh Allah atau tidak? Inna Nabiullah Ibrahim. Inilah adalah para ulama ussalaf. Ini adalah Rasulullah SAW yang dosa-dosanya telah Allah ampuni, yang telah lalu ataupun yang akan datang. Rasulullah masih menghidupkan malamnya dengan salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika ditanya, Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura. Tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini mereka. Lantas kita yang mengaku bahwa saya, oh Masya Allah. Apa kamu salafi? Oh saya salafi. Masya Allah. Ketika begitu amalannya jauh dari mereka para ulama salaf. Kita mengaku bahwasanya kita mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Namun amalan yang kita kerjakan tidak ada satupun yang sebanding dengan mereka. Sehingga kita hanya pandai mengklaim bahwasanya Masya Allah, saya adalah seorang salafi, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Mengikuti Rasulullah dan sahabatnya dalam hal apa? Dalam hal apa? Ibadah. Mengikuti para sahabat dalam hal apa? Akhlak, adab, ataukah yang lainnya? Masya Allah, lihatlah betapa jauhnya kita dengan diri-diri mereka. Disebutkan Shaddad bin Aus, seorang sahabat yang mulia, annahu kana idza dakhala al-firash yataqallab ala firashihi la ya'tihi an-naum. Sahabat yang mulia Shaddad bin Aus, dan Shaddad bin Aus merupakan salaf kita. Apabila naik ke atas ranjang hendak tidur, yataqallab ala firashihi, ia hanya mampu berbolak-balik saja di atas kasurnya, di atas ranjangnya. La ya'tihi an-naum, tidak bisa tidur. Kenapa Shaddad bin Aus tidak bisa tidur? Apakah memikirkan dunia? Apakah memikirkan, aduh bagaimana tender saya besok nanti? Aduh bagaimana besok saya sudah janjian dengan seorang direktur yang harus tepat waktu, kalau kesiangan bahaya. Apakah Shaddad bin Aus tidak bisa tidur karena khawatir dunianya hilang? Dikatakan fayaqul, Shaddad bin Aus berkata di atas ranjangnya sambil berbolak-balik tidak bisa tidur, Allahumma inan nara adhabat minni an-naum. Ya Allah, sesungguhnya neraka tidak dapat mencegahku untuk bisa tidur. Shaddad bin Aus mengingat neraka tidak bisa tidur. Shaddad bin Aus, dia tidak bisa tidur di atas ranjangnya bukan karena perkara dunia, bukan, tapi karena mengingat negeri akhirat neraka. Fayaqumu fayusalli hatta yusbiha. Ketika ia tidak bisa tidur, kemudian ia pun bangun, kemudian sholat malam sampai subuh, sampai pagi. Dikatakan lagi yang lain, karena Shaddad bin Aus idza awa ila firashihi ka'annahu habbatun ala miqla. Shaddad bin Aus apabila telah naik ke atas pembaringannya, di atas ranjangnya, di atas kasurnya, ia hanya bisa berbolak-balik seperti biji yang sedang dipanaskan. Fayaqul Allahumma inan nara qad asharatni thumma yaqumu ila shalah. Ya Allah, sungguh neraka membuatku tidak bisa tidur. Sungguh aku mengingat azab di neraka sehingga aku tidak bisa tidur ya Allah. Rasa kantuk hilang dalam diriku karena mengingat neraka. Thumma yaqumu ila shalah. Kemudian ia pun sholat sampai waktu pagi. Ini keadaan mereka para ulama ussalaf yang mereka sangat jauh sekali dengan kita.
Di malam hari kecapean, apalagi misalkan telah mendapatkan keuntungan dunia yang banyak, wah Masya Allah tidurnya nyenyak. Apabila memiliki hutang kemana-mana, misalkan gaji belum diturunkan, wah malam tidak bisa tidur. Aduh gimana nanti ngasih anak istri makan, aduh gimana nanti membayar hutang dan lain sebagainya. Berbeda hal sekali dengan para ulama usalaf, terkhusus Shaddad ibn Aus ini. Dan ada hal yang indah yang ingin saya sebutkan di sini. Berbicara tentang mengingat neraka, saya teringat dengan faidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibrahim ibn Adham. Suatu hari Ibrahim bin Adham pernah berjalan di sebuah pasar. Kemudian Ibrahim bin Adham ini ditanya, orang-orang pasar bertanya kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Kalau engkau berdoa kepadaku maka Allah pasti akan kabulkan. Namun mereka lalu mengatakan kepada Ibrahim ibn Adham, lantas kenapa kok Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak juga mengabulkan permohonan kami? Padahal kami selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan bahwasanya hal tersebut itu bukan Allah Ta'ala tidak mengabulkan doamu, bukan. Namun diantaranya adalah engkau mengetahui akan adanya neraka, namun engkau tidak bersiap diri untuk bisa menjauh dari neraka tersebut. Engkau mengetahui bahwasanya surga itu ada, namun engkau tidak berbekal diri bahwasanya engkau adalah orang yang ingin masuk ke dalam surga. Engkau mengetahui akan adanya kematian, namun engkau tidak pernah mempersiapkan diri guna perjumpaan dengan kematian. Engkau mengetahui akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengilmui Allah, mengenal Allah, namun engkau tidak pernah menuruti atau melaksanakan hak-hak dan kewajiban Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pantas doamu tidak dikabulkan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, namun kesyirikan selalu dilakukan. Kita berdoa kepada Allah ingin dunia kita, namun ketika datang sunnah Rasulullah SAW, kita malas untuk mengamalkannya. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun hal-hal yang haram senantiasa kita perbuat. Lantas sudah begitu kita ingin dikabulkan doanya, subhanallah, siapa Anda? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dengan sanadnya kepada Al-Imam Al-Baghawi, qala hadatsani Ibn Zanjawai, sami'tu Ibrahim ibn Mahdi, sami'tu Abul Ahwas qal, aku mendengar Ibnul Ahwas berkata, qalat bintu lijarin Mansuri ibn al-Mu'tamir. Sami'tu Abul Ahwas berkata, anak perempuanku berkata kepadaku, bertanya, ceritanya Abul Ahwas ini memiliki tetangga yang bernama Mansur ibn al-Mu'tamir. Memiliki tetangga yang bernama Mansur bin Mu'tamir. Lalu anaknya berkata kepadanya, ya abati, ainal khoshaba allati kanat fi sathi Mansur qa'imah. Jadi anaknya ini sering melihat kalau di malam hari itu ada tongkat, ada kayu yang berdiri tegak di atas rumahnya Mansur ibn al-Mu'tamir. Kemudian anak perempuannya bertanya kepada Abul Ahwas ini, ayahnya, duhai ayahku, kemanakah kayu yang biasa tegak di atas atap rumah Mansur ibn al-Mu'tamir ini? Lalu bapaknya mengatakan, qala ya bunayya, zaka Mansur. Itu bukan kayu, duhai putriku, itu Mansur. Lihat, di malam hari di atas atap berdiri. Karena yakumul lail, ia melaksanakan sholat malam di atas atap. Subhanallah, sampai-sampai anak tetangganya mengira kalau itu adalah kayu. Saking Masya Allahnya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari. Ketika melihat di malam tersebut tidak ada kayu kelihatannya, maka dikatakan oleh ayahnya, itu bukan kayu, duhai putriku, itu adalah Mansur yang sedang sholat malam. Lihat bagaimana ijtihad mereka para ulama salaf, semangat mereka, kesungguhan mereka dalam beramal, tidak tanggung-tanggung di atas atap, ngantuk sedikit jatuh belundung. Ada di antara kita yang pernah melakukan seperti itu? Subhanallah. Wa qala Nu'aim ibn Hammad, kana Ibnul Mubarak idza qara'a kitabar riqaq yasiru ka'annahu thawrun manhur au baqaratun manhurah. Dikatakan oleh Nu'aim ibn Hammad, Abdullah ibn Mubarak, seorang alim mujahid, idza qara'a kitabar riqaq, apabila membaca kitab yang berisi tentang hal-hal yang menyentuh hati, raqaiq, tazkiyatun nufus, kisah-kisah para ulama salaf yang menyentuh hati, yasiru ka'annahu thawrun manhurun au baqaratun manhurah. Ia seakan-akan kerbau atau sapi yang sedang disembelih. Berisik. Kemudian
Begitu seperti onta atau sapi yang sedang disembelih. Minal buka. Maksudnya ia menangis. Menangisnya bukan suara pelan lagi, menangis terseduh-seduh. Ketika membaca kitab Raqaiq yang menyentuh hati. La yastari'u ahadun minna an yas'alahu an syai'in ila dafa'ahu. Sehingga tidak ada yang berani dari kita untuk bertanya. Tak kala Abdullah bin Mubarak menangis membaca kisah para ulama salaf yang berkaitan dengan hati. Ia pun banyak menangis padahal baru membaca. Sehingga tidak ada dari kita yang satu pun yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak kecuali Abdullah bin Mubarak akan mengusir kita, akan menolak kita. Akan melarang kita dari hal tersebut. Lihatlah para ulama salaf tangisan mereka karena Allah tabaraka wa taala. Lihatlah para ulama salaf semangat mereka dalam beribadah salat malam di atas atap. Wa qala Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, sami'tu Asim bin Isam al-Baihaqi yaqul, aku mendengar Asim bin Isam al-Baihaqi berkata, bitu lailatan inda Ahmad bin Hanbal, faja'a bima'in fawada'ahu. Aku pernah bermalam di rumahnya al-Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama alim al-sunnah. Faja'a bima'in fawada'ahu. Kemudian al-Imam Ahmad bin Hanbal, biasa beliau menyiapkan sebuah ember yang berisi air untuk tamunya. Barangkali tamunya nanti di malam hari ia berwudu kemudian sholat malam. Falama asbaha nadhara ilal ma'i bihalihi. Tatkala datang waktu subuh, waktu pagi, kemudian al-Imam Ahmad bin Hanbal melihat wadah ember tersebut, airnya tidak berubah, tidak berkurang, segitu-segitu saja. Kemudian al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, faqal subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, kaget takjub. Rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wirdun bil lail. Seorang penuntut ilmu tidak memiliki ibadah di malam hari. Lantas apa yang bisa dibanggakan dari seorang penuntut ilmu ini? Seorang penuntut ilmu itu dikenal dengan banyaknya ibadah. Bahkan Asy-Syaikh Shalih As-Suhaimi mengatakan, kalau ada seorang penuntut ilmu yang tidak hafal zikir pagi dan petang ini malu-maluin katanya. Tidak layak dikatakan seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak hafal zikir pagi dan petang, bagaimana ia menuntut ilmu? Ada di antara kita yang nggak hafal zikir pagi dan petang, Pak. Hafal semua, Masya Allah. Kalau nggak hafal dipertanyakan ke penuntut ilmuannya. Kalau tidak hafal zikir pagi dan petang, lantas kita bertahun-tahun ngaji, ngapain saja? Begitu. Apalagi Imam Muhammad ini, seorang penuntut ilmu tidak memiliki amal ibadah di malam hari, aneh katanya. Kok ada penuntut ilmu yang model begitu? Kok ada? Itu bukan penuntut ilmu itu. Itu hanya peramai majelis ilmu saja, penggembira. Tapi mungkin peramai dan penggembira pun dikatakan tidak sampai ke peramai majelis ilmu. Tidak. Wa qala Ishaq ibn Ibrahim terakhir, wa sami'tu Al-Fudail yaqul, aku mendengar Al-Imam Al-Fudail bin Iyad berkata, idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun mukabbalun kabbalatka khati'atuk. Apabila engkau tidak ditakdirkan untuk mengerjakan salat malam dan saum di siang hari, apabila engkau tidak mampu mengerjakan salat malam dan saum di siang hari, fa'lam, maka ketahuilah annaka mahrumun, engkau adalah orang yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kebaikan. Mukabbalun, orang yang terhalangi. Kabbalatka khati'atuk, dosa-dosamu telah menghalangimu dari beribadah di malam hari. Dosa-dosamu menghalangimu dari beribadah di siang hari, berpuasa. Maka jika kita merasa berat untuk melaksanakan ibadah, misalkan salat malam, misalkan kita merasa berat untuk mengerjakan saum sunnah yang dahulunya kita sering melakukannya, maka hati-hati, kita adalah manusia yang terbelenggu dengan dosa-dosa kita. Segera kita introspeksi diri dan menyadari bahwa saya ini akibat pula dosa-dosaku. Mungkin di antara kita kadang sholat subuh kebablasan. Maka perhatikan, mungkin ada perbuatan dosa yang kita kerjakan. Maka inilah sedikit yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan tentang para ulama salaf dan semangat mereka dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Hendaknya seseorang yang diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa taala meminta kepada Allah keistiqomahan. Dan meminta kepada Allah keistiqomahan pun butuh untuk istiqomah selalu dalam memintanya. Karena namanya istiqomah di zaman ini sangatlah sulit, sangatlah berat. Kalau yang ringan bukan istiqomah tapi istirahat. Begitu. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, maka saya persilakan. Dan saya pun ada 1 buah pertanyaan. Hadiahnya harta haram Muhammad kontemporer karya Dr. Al-Ustadz Erwandi Tarmizi hafizahullah taala. Insyaallah nanti siapa cepat dia dapat. Ya. Iya, silakan. Mungkin kita sering datang ke haji, Ustaz, ada niat-niat selain kita juga niat ini tolak ini, kadang kita juga ada janjian teman
keikhlasan. Hah. Seperti itu. Iya. Yang penting niat awal kita ingin mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Dan kita pun ingin menambah ilmu kita, ingin mendapatkan faidah. Ini harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, adapun niat-niat yang lainnya maka itu mengikut nyusul. Misalkan sekalian dagang itu nggak masalah. Tapi jangan jadikan itu niat utama, jangan. Tapi jadikan niat utama itu kita benar-benar ingin mendapatkan faidah ilmu. Kita ingin mendapatkan ada faidah yang nantinya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sembari itu kita misalkan meniatkan yang lain maka itu tidak masalah. Untuk menyambung silaturahim dengan yang lainnya, untuk berjumpa dengan kawan dan lain sebagainya itu tidak masalah. Tapi jangan jadikan itu niatan utama awal. Dan itu terbukti di dalam majelis ilmu nantinya. Kita lebih tersibukkan pikiran kita dengan apa nih? Dengan apa yang disampaikan Ustadz, apa dengan pikiran, aduh nanti habis ini ke fulan ketemu terus makan bakso dulu ah. Kadang-kadang begitu. Mungkin secara lisan kita mengatakan, oh Ustadz saya datang ke sini untuk mendapatkan faidah Ustadz, untuk mengamalkan. Tapi tatkala datang ke sini, dia malah chatan dengan sahabatnya. Oh iya nanti benar lagi ya kita pukul sekian, nanti jalan-jalan ke sini. Begitu. Jadi itu semua dibuktikan dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita. Adapun dengan lisan, maka itu hanya sekedar lisan saja. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Dan menentukan niatan kita itu mana yang benar, mana yang lebih didahulukan, mana yang diprioritaskan, maka itu dibuktikan dengan perbuatan. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai istiqomah kemudian datang satu penyakit, sampai kemudian dokter juga harus makan puasa. Iya. Nah, disebabkan Allah artinya ketika itu dia apakah termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri sampai kemudian dia wafat hanya gara-gara nggak makan. Ya, kalau misalkan puasanya adalah saum sunnah saja dan dokter dengan bukti-bukti yang valid, kalau misalkan kita tetap berpuasa maka akan membuat kebinasan pada diri kita, maka kita mengikuti arahan dokter. Adapun puasa yang biasa dilakukan maka tetap pahalanya tetap mengalir meskipun kita tidak melakukannya. Dan kita melakukan itu semua bukan karena lumayan nih sakitnya jadi nggak puasa dulu lah, enggak. Tapi karena benar-benar ada uzur syar'i, apalagi uzur tersebut bisa membinasakan diri kita, maka tidak perlu dikerjakan yang saum itu dan pahala tetap mengalir karena kita biasa melakukannya. Begitu. Adapun misalkan sakit-sakit sedikit yang tidak mempengaruhi ibadah kita, maka silakan saum. Adapun kalau misalkan penyakit yang nantinya memperparah ibadah kita sehingga kita kesulitan beribadah kepada Allah, maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan ibadahnya, ya sudah, lakukan saja anjuran dokter ini. Begitu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Iya. Gimana? Iya. Seorang anak, jangankan seorang anak, seorang kawan saja, sahabat kita bisa menyelamatkan sahabatnya insya Allah dari api neraka. Dahulu orang-orang soleh sering berkumpul, kemudian di surga, kok kemana si fulan? Kok di surga tidak melihat si fulan yang biasa ngaji bareng, sholat bareng, saling mengingatkan bareng. Lalu ia meminta kepada Allah agar sahabatnya diangkat dari neraka. Apalagi orang tua dan anak. Apalagi anak ini dahulunya ketika kecil dididik dan dilewat oleh orang tuanya, maka ini lebih-lebih lagi bisa anak ini menggiring atau membawa orang tuanya selagi dia tidak terjatuh ke dalam kekufuran, tapi dia masih dalam kondisi muslim, maka si anak bisa mengantarkan orang tuanya dari neraka ke surga. Meskipun tiap hari maksiat, tapi anaknya soleh. Dan itulah buah dari anak yang soleh, bisa membawa orang tuanya nanti ke surga. Pernah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ada keinginan untuk tidak menikah. Riwayat ini ada di dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Al-Imam Syafi'i. Kemudian saudarinya yang bernama Hafsah, karena Hafsah dan Ibnu Umar ini anak dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, mengingatkan, sudahlah cepatlah menikah katanya ke Abdullah bin Umar ini, cepatlah menikah. Barangkali saja nanti setelah kau menikah kau memiliki anak, yang dengan anak tersebut ia pun bisa mendoakanmu dan menyelamatkanmu dari azab Allah. Begitu. Makanya, tapi tidak ada di zaman ini mungkin yang tujuan menikahnya begitu, nggak ada kayaknya. Saya ingin menikah supaya nanti saya bisa terselamatkan dari azab Allah, saya ingin memiliki anak yang soleh, tidak ada. Tapi di sini adalah kesimpulannya adalah bahwa si anak yang soleh ini dapat menyelamatkan orang tuanya dari azab Allah di neraka. Meskipun orang tuanya adalah ahli maksiat, tiap hari minum minuman, tiap hari judi dan lain sebagainya, selagi orang tuanya tersebut bukanlah seorang yang kafir,
tidak pernah menyembah kuburan, bukanlah orang yang keluar dari Islam, maka anaknya bisa membawa orang tuanya ke surga. Karena kalau masih dalam perbuatan-perbuatan dosa besar, maka itu ada dibawa ke kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah bisa saja mengampuni dosa-dosanya karena sebab si anak, dan Allah bisa saja tidak mengampuninya. Begitu. Insya Allah. Maka didiklah anak-anak kita dengan menjadi anak-anak yang soleh, supaya bisa menyelamatkan diri kita nanti di hari akhirat. Dan harus mencari kawan-kawan yang soleh juga, supaya nanti bisa menggiring kita ke surga. Begitu, menggiring kita ke surga. Ada lagi? Iya. Di Afwan ini. Iya. Iya. Cuma dari pihak keluarga orang tua Ikhwan sama Ahmad ini meminta jangan ikut-ikutan ada salah. Bahkan dari si ustaznya Ahmad ini meminta yang itu cerai dari si Ahmad Ikhwan itu. Tapi si Ikhwan itu minta kekeh udah kita nggak usah cerai. Iya. Cuma kata si Ustaz Ahmadnya ini apa udah daripada tidak sepupu mending bisa aja. Itu solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya kalau misalkan rumah tangganya adem ayem tentram dan memang tidak ada gesekan, cuma masalah beginian, ya mas mending pertahankan dan nasihati si istri, nasihati dengan baik supaya jangan banyak bergaul dengan orang-orang semacam itu, terutama yang lelaki misalkan gitu ya. Jadi intinya itu apa koordinator. Oh, koordinator. Jadi agak Iya. Kadang ada seorang wanita itu yang dia memang memiliki syubhat yang kuat di kepalanya. Ada juga yang orang jadikan koordinator tapi dia tidak mengerti apa-apa. Cuma sekedar buat rame-rame saja, buat sibuk-sibuk saja. Ya sudah, nasihati suaminya. Suaminya harus pintar untuk mengambil hati si istri. Begitu. Gimana caranya menghadirkan rumah tangga seperti awal ketika menikah dahulu, masya Allah romantis gitu ya. Nah buat seperti itu supaya nanti si istri ini dia nurut dengan kita, dengan seorang suaminya. Yang pertama buat nurut dulu lah, begitu. Kalau sudah baru nasihati dengan baik. Terusan sering bacakan artikel-artikel kepada si istri. Dan jangan langsung membahas tentang to the point. Wah ini acara beda, ini tidak boleh. Ya jangan begitu. Iya. 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 Yang pertama sikap kita adalah bersabar. Yang kedua banyak memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga kita harus pintar-pintar untuk menjelaskan kepada mereka. Kalau misalkan istri kitanya fair-fair saja dengan kita, ya sudah, nggak usah hiraukan mereka. Biarkan mereka ingin berkata apa terserah, begitu. Karena kehidupan kita ini hanya milik berdua, bukan milik mereka. Begitu. Yang pertama kita harus bersabar kepada Allah. Apabila si istri ini nggak ngeyel kepada kita, nggak membantah, itu nggak masalah. Adapun dari luar, dari ustadz dia, dari keluarga dia, itu biarkan saja urusan mereka. Yang penting kita bimbing istri kita ini, bimbing istri kita. Meskipun masih jadi koordinator, ya sudah, biasa saja, biarkan. Yang penting kita bimbing terus, mengarahkan dengan halus, dengan lembut, begitu, berusaha. Adapun ujian ini merupakan ujian bagi orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Dahulu para sahabat itu ada yang berpisah dengan istrinya, berpisah dengan anaknya, karena muncul perselisihan jelas-jelas dengan anak dan keluarganya. Kalau ini kan hanya dengan keluarganya saja, sedangkan istrinya tidak seperti itu. Maka berusaha untuk terus bergandengan tangan hingga nanti ke surga. Karena begitulah syaitan ingin memisahkan dua anak Adam. Begitulah. Kalau misalkan istri masih bisa dibawa oleh kita, ya sudah, jangan hiraukan mereka, biarkan saja. Yang penting kita berusaha dan juga kita berbuat baik kepada mereka, sering mengirimi hadiah, memberikan buku, dan memberikan contoh adab yang mulia kepada mereka. Kalau kita ada di rumahnya, kita setel murotal Al-Quran, sudah, nggak usah nyetel kajian, setel Quran aja. Ketika datang waktu sholat, kita bersegera untuk datang ke masjid, begitu. Dengan contoh insya Allah Allah akan bukakan hatinya, begitu insya Allah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka semua. Iya. Tidak lagi, terakhir, karena saya habis ini langsung ke Majalengka. Tadi subuh saya ke daerah apa namanya itu, Karanganyar. Iya. Malam-malam saya dari Cirebon. Ini ada pertanyaan terakhir. Hadiahnya kitab atau buku
Haram Muamalah Kontemporer karya Dr. Erwandi Tirmizi. Pertanyaan saya, siapa ulama yang mengatakan bahwasanya para penuntut ilmu di masa salaf terdahulu itu mereka mendengar untuk berilmu dan mereka pun berilmu untuk beramal? Siapa? Ibnu Qutaibah. Iya benar, itu duluan. Ya, fadhal. Iya. Mau lagi? Ini ada yang barangkali ada yang mau kasih. Udah ya, insyaallah apa yang kita sebutkan ini bermanfaat dan bisa menambah faidah kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala dengan hal ini bisa mengurangi sedikit dari azab yang barangkali nanti kita akan diazab oleh Allah tabaraka wa taala di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.